Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, pernah nggak sih Bapak Ibu dan saudara-saudari merasakan rasa kangen? Dengan kata lain rindu, pernah nggak? Pernah ya, saya lihat juga ada mahasiswa-mahasiswi ini yang saya kenal ini juga punya rasa rindu yang mendalam juga gitu ya. Pasti pernah. Bukan Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya juga punya gitu ya. Tapi kepada siapa? Tentu saja kepada mama saya gitu ya. Kalau kita kangen dengan seseorang atau rindu dengan seseorang, pasti kita ingin bertemu dengan dia secepatnya, betul ya? Gitu. Sampai satu hari serasa kayak 1 tahun, waduh. Enggak 1 tahun lah ya, 1 bulan aja ya, atau satu minggu. Begitu juga, apalagi saudara-saudari yang mungkin pernah jauh dari orang tua. Saya yakin pasti pernah. Dan saya juga begitu, ketika 3 tahun tidak berjumpa dengan orang tua saya, mama saya terutama, karena saya kangen, pertama masakannya, dan yang kedua kangen cerewetnya gitu ya. Kalau nggak denger cerewet mama saya itu kayaknya kok merasa kurang gitu. Dan 3 tahun dan esoknya saya harus pulang. Rasanya itu berbahagia, sudah mempersiapkan, apapun disiapkan. Besok mau ketemu orang tua, maka saya juga harus mempersiapkan sesuatu. Tas saya buka, masukkan baju dan semuanya. Malam hari nggak bisa tidur, ya di ranjang itu bolak-balik kok nggak cepet-cepet pagi gitu ya. Masih lama ini, masih lama. Dan ini persiapan begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, ketika saya membuka dengan kata Advent ketiga ini adalah sukacita, maka seharusnya hati kita ini menggebu-gebu dengan apa? Dengan perasaan yang, waduh, sebentar lagi saya akan bertemu dengan Tuhan saya. Saya akan merayakan suatu peristiwa yang besar, di mana Allah datang untuk menyelamatkan saya. Dan ini peristiwa yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu dikatakan gaudete, bersukacitalah. Bersukacitalah. Kenapa? Karena banyak yang harus kita sukacitakan. 1 bulan ini pernah nggak kita berpikir ya, kenapa kok hari Minggu tidak ada mada kemuliaan? Karena masa Advent. Kita menantikan. Dan ketika nanti gongnya berbunyi pada saat tanggal 24 malam, kita menyanyikannya dengan sekuat tenaga. Karena apa? Sudah 1 bulan tidak menyanyikannya. Oleh karena itu, bukan berarti gereja tidak boleh merayakan lagu-lagu Natal pada saat masa Advent. Kenapa? Karena itu dosa. Bukan. Pertama-tama karena mempersiapkan hati kita supaya nanti menantikan Yesus Kristus sungguh-sungguh dengan baik. Gitu. Jangan sampai tukar kado sebelum tanggal 24 gitu ya. Gak boleh. Kenapa? Karena nanti sukacitanya biasa, sudah tanggal 24 sudah merayakan gitu kan. Jadi itu yang harus dipikirkan. Sehingga apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada kita semua dalam bacaan kedua, saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam masa penantian seperti saat ini. Bersukacitalah, bergembiralah. Bersukacita dalam masa penantian artinya saya sudah mau hampir dekat, sehingga saya dalam hati bersukacita, menggebu-gebu. Saya harus mempersiapkan sesuatu, karena terang sebentar lagi datang. Apa yang saya persiapkan? Sudahkah selama 3 minggu ini kita menjalani masa Advent mempersiapkan hati kita? Tentu saja. Sudahkah? Kalau belum terlambat. Masih ada 1 minggu lagi sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Sehingga dalam bacaan Injil kita mendengarkan Santo Yohanes Pembaptis tidak pernah jemu-jemu berharap akan kedatangan Mesias. Dia sungguh-sungguh mempersiapkan. Supaya apa? Supaya Yesus Kristus menjadi terang yang sejati sehingga orang dapat percaya. Dikatakan di dalam Injil, Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Dan Yohanes tentu saja bukan cahaya itu.
tetapi dia bersukacita ketika Yesus hadir. Dia tidak mempermasalahkan juga ketika Yesus, dia Mesias gitu ya. Dia mempersiapkan dengan segala kerendahan hatinya bahwa saya adalah tugas misi saya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan kenapa itu dikatakan, Yesus mengatakan Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang paling besar di surga daripada anak-anak sebelum anak-anak kecil. Karena dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Oleh karena itu hari ini kita diundang Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih merenungkan bagaimana kita perlu menyambut ya, mempersiapkan hati kita bagaimana untuk menyambut kedatangan terang itu ke dalam hati kita. Supaya sukacita kita sungguh-sungguh menjadi penuh gitu. Apa yang harus saya lakukan? Mari pertama-tama mungkin kita bisa melakukan hal yang paling utama dan utama supaya kita bisa mempersiapkan hati kita, yaitu apa? Berdoa, setia dalam doa. Selama 1 minggu ini mari kita sungguh-sungguh berdoa ya. Berdoa dan apa? Bersyukur. Setia dalam doa dan tetaplah bersyukur. Ini juga yang dikehendaki oleh Rasul Paulus dan kuncinya ini. Tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Berdoa dan bersyukur. Kenapa ini penting? Karena masa penantian kita lama sebulan. Gitu. Kita sudah mengaku dosa ya di paroki ini 1 minggu lalu. Sehingga kita perlu mempersiapkan sungguh-sungguh. Tuhan tahu bahwa kita ini manusia lemah, kadang-kadang jatuh dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan mengatakan kepada kita, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, berdoa dan bersyukurlah. Kenapa poin penting berdoa dan bersyukur? Karena pertama, dengan berdoa dan bersyukur, kita semakin hari menimbulkan dalam diri kita harapan gitu. Dan bersyukur ini merupakan salah satu karakter agar kita mempunyai iman. Karakteristik dari iman. Karena dengan bersyukur saya akan berharap. Dengan berharap maka saya akan beriman. Dalam segala situasi apapun, kita diundang untuk bersyukur. Kalau tidak apa? Kita tidak punya harapan. Situasi kita seakan-akan hancur. Situasi kita yang mungkin menurut kita itu buruk, akan menambah buruk diri kita. Dan akhirnya kita tidak punya lagi kekuatan. Dan dari tidak punya kekuatan, apa yang timbul? Putus asa. Oleh karena itu bersyukur ini salah satu poin yang paling penting dalam hidup kita untuk selalu mempunyai harapan. Dan ketika kita bersyukur, maka kita sungguh-sungguh menantikan ya masa Advent ini dengan lebih baik lagi, supaya terang sejati itu datang. Lalu yang kedua apa? Kedua, mari kita kenakanlah kerendahan hati, sama seperti Yohanes Pembaptis. Itu. Kenapa? Karena dia sangatlah cocok bagi kita ya, seseorang yang mempunyai kerendahan hati, contoh yang paling baik dalam hidup kita. Yohanes Pembaptis selalu mengarahkan kepada Yesus. Dia tahu bahwa dia bukanlah terang itu, dia tahu dia bukanlah Mesias. Oleh karena itu dengan jelas sekali dalam bacaan Injil kita dengarkan, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, karena Yesus sendiri. Oleh karena itu, kerendahan hati ini akan mengingatkan kepada kita semua bahwa kita hanyalah murid Kristus. Kita bukanlah orang yang kuat, orang yang mampu sendirian. Atau lebih-lebih lagi, jangan sampai kita berpikir bahwa kita akan melebihi guru kita yaitu Kristus. Karena bisa terjadi ya, melebihi guru kita dalam arti apa? Dengan mengatakan saya tidak perlu lagi Tuhan. Karena saya sendiri sudah cukup. Kekuatan saya cukup. Pikiran saya cukup. Kepintaran saya cukup. Jangan. Karena kita hanya murid. Kita belajar dari belakang bersama dengan Yesus.
Karena itulah kerendahan hati ini penting. Supaya apa? Dari rendah hati kita selalu belajar bersama dengan Kristus. Dan mau agar Kristus datang ke dalam hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudariku yang terkasih, dua hal ini mungkin kita mintakan dalam masa Advent yang ketiga ini sampai nanti menyambut Kristus yang datang ke dalam dunia, terang sejati. Kita mohon dalam perayaan Ekaristi dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan yang memampukan kita berjalan di dalam kesucian dan kekudusan kita. Oleh karena itu mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan, memohon rahmat ini pada Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini.